Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, ketemu kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kali ini saya mengajak kita untuk belajar memahami Alkitab, menanggapi ajakan Juru Selamat dalam sketsa PA atau pemahaman Alkitab berdasarkan Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. PA berdasarkan Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Bagian pertama, pembukaan. Pada bagian ini dirangkai menjadi 3 bagian kecil. Majelis kelompok atau pemimpin PA, silakan mengucapkan selamat datang sugeng rawuh kepada segenap peserta PA. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, lalu mengajak berdoa bersama. Baru yang ketiga, bersama pemahaman Alkitab diawali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27. Kidung Jemaat 27. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian kedua, pemimpin mengajak agar secara pribadi atau bergantian membaca bagian Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Nah, untuk bagian ini saya akan coba bacakan sambil kita hayati juga. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau
sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, pada bagian ketiga, setelah pembukaan, lalu ada pujian, doa, dan kemudian yang kedua itu membaca Injil. Maka yang ketiga ini mencermati Injil. Matius 11, 25-30. Mari kita perhatikan. Yang pertama, ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Bahwa kebenaran di dalam Sang Juru Selamat mengacu pada anugerah Allah, bukan pada kepandaian, kesalehan, amal kebaikan manusia, bukan. Sesuai dengan yang diperkenan Sang Bapa, Tuhan, anugerah itu diserahkan kepada orang kecil, yaitu orang-orang yang memiliki kerendahan hati, bertobat, dan merindukan keselamatan. Kata kuncinya, keselamatan adalah anugerah. Pada bagian yang kedua, ayat 27, Matius 11, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang ditentukan oleh Sang Bapa, Tuhan. Tak ada nama lain yang menyelamatkan manusia selain di dalam Yesus Kristus itu, dan tidak ada seorang lain pun yang mendapatkan kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Ayat 27 bisa dibandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 12. Nah, pada bagian ketiga, kita cermati ayat 28. Bahwa Yesus Kristus mengundang umat manusia yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, bukan pada persoalannya sendiri, bukan pada letih lesu dan berbeban berat. Supaya diselamatkan dan dibebaskan. Nah, kemudian pada bagian keempat, ini ayat 29 dari Matius 11 tadi ya, bahwa Yesus Kristus menghendaki umat manusia yang percaya untuk memiliki ketaatan kepadanya. Ya, dikatakan pikulah kuk yang kupasang, dan belajar tentang hal tersebut, oleh karena Dia Maha Kasih untuk menyelamatkan kita. Dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sedangkan bagian kelima, ini yang terakhir ya, ayat 30 dari Matius 11. Bahwa ada jaminan dari Sang Juru Selamat, Yesus, bahwa orang yang percaya akan mampu melakukan ketaatan
dalam penyertaan Tuhan. Kuku yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Begitulah janjinya untuk kita. Saudara, bila dibuat bagan, maka akan tampak seperti ini. Yang pertama, anugerah di dalam Yesus, Matius 11, 25, 27. Yang kedua, ajakan untuk diselamatkan, Matius 11 ayat 28, ya, ajakan ya. Dan yang ketiga, tuntutan ketaatan, ayat 29 dan 30. Ini yang perlu kita cermati. Sekarang setelah kita memahami dan mencermati Matius 11, 25 sampai 30, tiba saatnya kita untuk merenungkan dalam hati kita, dan lalu kita akan berbincang, berdiskusi untuk pendalaman ayat-ayat tadi, sekaligus mencermati aplikasi penerapannya dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Materi diskusi yang pertama, keselamatan pada hakikatnya adalah anugerah. Nah, yang perlu diperbincangkan adalah mengapa demikian? Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga anugerah keselamatan itu supaya tidak hilang? Dan apa saja yang perlu kita lakukan agar anugerah keselamatan itu bisa diwariskan ke anak cucu kita? Ya, ini poin pertama. Mengapa? Apa yang perlu dilakukan supaya tidak hilang, dan apa yang perlu dilakukan supaya kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita anugerah keselamatan itu. Adapun materi yang kedua setelah direnungkan dan diperbincangkan ini ya, yang harus kita diskusikan. Materi yang kedua di bawah subtema tak ada nama lain yang menyelamatkan selain Yesus Kristus. Mengapa demikian? Mengapa? Bagaimana sikap kita terhadap umat beragama lain yang memiliki konsep keselamatan yang berbeda? Mengapa dan bagaimana sikap kita? Lalu, apa saja yang perlu kita lakukan? Karena apa? Karena sekarang kita ada banyak pengaruh. Apa yang perlu kita lakukan agar pengaruh ajaran-ajaran keselamatan dalam tanda kutip di luar Yesus itu tidak meruntuhkan iman kita, tidak meruntuhkan iman anak-anak cucu kita lalu menjadi tersesat. Pada bagian terakhir di bawah sub pokok bahasan tadi, ada tuntutan agar kita datang pada Yesus, fokus padanya, belajar tentang ketaatan, kasih dan keselamatan, memiliki ketaatan. Nah, coba dihayati, direnungkan, dan diperbincangkan. Mengapa demikian? Apa saja yang bisa dan yang perlu kita lakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut? Fokus dan taat. Apa yang kita bisa lakukan agar memenuhi tuntutan itu? Coba dihayati dan diperbincangkan. Sampailah kita pada bagian yang kelima, bagian akhir ya, penutup dan persembahan. Mari kita siapkan hal ini, saudara-saudara. Pada bagian penutup ini, ada 3 poin penting. Yang pertama, ini tugas pemimpin PA ya.
coba bisa kerjasama juga. Ungkapkan dalam bahasa kita sendiri secara ringkas dan jelas tentang hal-hal apa saja yang kita pelajari dalam pemahaman Alkitab atau PA kali ini. Jelaskan dengan bahasa sendiri apa yang kita pelajari dari PA kali ini. Poin apa, hikmah apa, atau mungkin hiburan apa, teguran apa saja yang kita bisa dapat dari PA kali ini. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu yang bagian kedua B, PA segera ditutup dengan doa, baik itu doa pengumpulan persembahan atau doa syafaat ya kalau ada, dan juga doa penutup. Jadi doa dulu, ya doa dulu. Baru yang ketiga, akhiri PA dengan pujian dan pengumpulan persembahan. Saya menyarankan kita menggunakan kidung jemaat. Kidung jemaat 450. Kidung jemaat 450.